Di Indonesia, pasar smartphone di kelas harga 3 jutaan memang tak sebesar kelas-kelas di bawahnya. Namun yang menarik adalah pengguna yang berada di segmen ini jauh lebih selektif dan detail ketika menentukan smartphone incarannya. Karena memang pada umumnya, smartphone seharga 3 jutaan bisa digunakan untuk rentang waktu yang relatif lebih lama. Di video kali ini, saya akan menyajikan rangkuman 5 rekomendasi smartphone 3 jutaan terbaik yang menarik untuk dimiliki di tahun 2020 ini. Simak video ini lebih lanjut hanya di Boss Review. Smartphone 3 jutaan yang pertama adalah Vivo V17 Pro. Rilis pada bulan September tahun 2019 yang lalu, Vivo V17 Pro membawa spesifikasi yang sangat powerful di semua lini. Vivo V17 Pro memiliki tampilan dengan desain layar penuh tanpa poni yang menggunakan teknologi Super AMOLED berukuran 6,44 inci beresolusi Full HD+, 1080x2400 pixel yang sudah dilapisi dengan proteksi Corning Gorilla Glass 6. Bodi smartphone ini terbuat dari material kaca yang juga dilapisi dengan proteksi Corning Gorilla Glass 6. Di sektor dapur pacu, Vivo V17 Pro dibekali dengan chipset buatan Qualcomm yaitu Snapdragon 675 yang dipadukan dengan pengolah grafis Adreno 612. Chipset ini diperkuat dengan RAM berkapasitas 8GB dan internal storage 128GB yang sudah tidak dapat diperluas lagi menggunakan microSD. Tak lupa tersemat juga baterai dengan kapasitas 4100 mAh yang sudah terkoneksi dengan USB Type-C. Terdapat juga fitur pengisian cepat dengan daya mencapai 18 watt. Untuk urusan kamera, Vivo V17 Pro dibekali dengan 4 buah kamera, yakni sebuah lensa utama beresolusi 48MP, lensa ultrawide 8MP, 13MP lensa telefoto, dan 2MP depth sensor. Sedangkan di bagian depan terdapat 2 buah kamera pop-up yang memiliki resolusi 32MP dan 8MP. Satu-satunya kekurangan yang ada pada Vivo V17 Pro adalah tidak adanya fitur NFC. Pada awal peluncurannya, Vivo V17 Pro dibanderol dengan harga Rp5.699.000. Saat ini, Vivo V17 Pro sudah mengalami penurunan harga yang cukup signifikan dan sudah bisa didapatkan dengan harga mulai dari Rp3.699.000 saja. Smartphone 3 jutaan yang kedua adalah Infinix Zero 8. Rilis kurang dari 1 bulan yang lalu, tepatnya tanggal 31 Agustus 2020, Infinix Zero 8 menjadi satu-satunya smartphone yang cukup heboh dari brand Infinix. Infinix Zero 8 memiliki tampilan dengan desain layar punch hole yang menggunakan teknologi IPS LCD berukuran 6,44 inci beresolusi Full HD+, 1080x2460 pixel. Yang istimewa, layar Infinix Zero 8 ini sudah mendukung refresh rate mencapai 90Hz. Bodi smartphone ini terbuat dari material plastik polikarbonat. Di sektor dapur pacu, Infinix Zero 8 dibekali dengan chipset buatan MediaTek yakni Helio G90T yang dipadukan dengan pengolah grafis Mali G76MC4. Chipset ini diperkuat dengan RAM berkapasitas 8GB dan internal storage 128GB yang masih dapat diperluas menggunakan dedicated slot. Tak lupa tersemat juga baterai berkapasitas 4500 mAh yang sudah terkoneksi dengan USB Type-C. Terdapat juga fitur pengisian cepat dengan daya mencapai 33 watt. Untuk urusan kamera, Infinix Zero 8 dibekali dengan 4 buah kamera, yakni sebuah lensa utama beresolusi 64MP, lensa ultrawide 8MP, 2MP lensa makro, dan 2MP depth sensor. Sedangkan di bagian depan terdapat 2 buah kamera yang memiliki resolusi 48MP dan 8MP. Ada beberapa kekurangan Infinix Zero 8, diantaranya adalah bodi yang masih plastik, layar belum AMOLED, dan belum ada fitur NFC. Pada awal peluncurannya, Infinix Zero 8 dibanderol dengan harga Rp3.999.000. Namun, pada saat flash sale, Infinix memberikan potongan harga sampai Rp700.000 dan sudah bisa didapatkan dengan harga mulai dari Rp3.099.000 saja. Redmi Note 8 Pro. Rilis pada bulan September tahun 2019 lalu, Redmi Note 8 Pro membawa spesifikasi yang sangat powerful hampir di semua lini. Redmi Note 8 Pro memiliki tampilan dengan desain layar tetesan air yang menggunakan teknologi IPS LCD berukuran 6,53 inci beresolusi Full HD+,
1080x2340 pixel yang sudah dilapisi dengan proteksi Corning Gorilla Glass 5. Bodi smartphone ini terbuat dari material kaca yang juga dilapisi dengan proteksi Corning Gorilla Glass 5. Di sektor dapur pacu, Redmi Note 8 Pro dibekali dengan chipset buatan MediaTek yakni Helio G90T yang dipadukan dengan pengolah grafis Mali G76 MC4. Chipset ini diperkuat dengan RAM berkapasitas 6GB dan internal storage 128GB yang masih dapat diperluas menggunakan slot hybrid. Tak lupa tersemat juga baterai dengan kapasitas 4500 mAh yang sudah terkoneksi dengan USB Type-C. Terdapat juga fitur NFC dan pengisian cepat dengan daya mencapai 18 watt. Untuk urusan kamera, Redmi Note 8 Pro dibekali dengan 4 buah kamera, yakni sebuah lensa utama beresolusi 64 MP, lensa ultrawide 8 MP, 2 MP lensa makro dan 2 MP depth sensor. Sedangkan di bagian depan terdapat satu buah kamera selfie yang memiliki resolusi 20 MP. Satu-satunya kekurangan yang ada pada Redmi Note 8 Pro adalah teknologi layarnya yang belum menggunakan panel AMOLED. Pada awal peluncurannya, Redmi Note 8 Pro varian tertinggi dibanderol dengan harga Rp3.399.000. Saat ini, Redmi Note 8 Pro varian tertinggi sudah bisa didapatkan dengan harga mulai dari Rp3.299.000 saja. Smartphone 3 jutaan yang keempat adalah Realme 7. Dirilis beberapa hari yang lalu, Realme 7 hadir membawa spesifikasi yang sangat powerful terutama di bagian kamera. Realme 7 memiliki tampilan dengan desain layar punch hole yang menggunakan teknologi IPS LCD berukuran 6,5 inci beresolusi Full HD+, 1080x2400 pixel yang sudah dilapisi dengan proteksi Corning Gorilla Glass 3. Yang cukup istimewa, layar Realme 7 sudah mendukung refresh rate mencapai 90Hz. Bodi smartphone ini terbuat dari material plastik polikarbonat. Di sektor dapur pacu, Realme 7 dibekali dengan chipset buatan MediaTek yakni Helio G95 yang dipadukan dengan pengolah grafis Mali G76 MC4. Chipset ini diperkuat dengan RAM berkapasitas 8GB dan internal storage 128GB yang masih dapat diperluas menggunakan dedicated slot. Tak lupa tersemat juga baterai dengan kapasitas 5000 mAh yang sudah terkoneksi dengan USB Type-C. Terdapat juga fitur NFC dan pengisian cepat dengan daya mencapai 30 watt. Untuk urusan kamera, Realme 7 dibekali dengan 4 buah kamera, yakni sebuah lensa utama beresolusi 64 MP, lensa ultrawide 8 MP, 2 MP lensa makro dan 2 MP depth sensor. Sedangkan di bagian depan terdapat satu buah kamera selfie yang memiliki resolusi 16 MP. Untuk kekurangan pada Realme 7 ini hanya terletak pada teknologi layar yang belum menggunakan panel AMOLED dan bodi belakangnya yang masih menggunakan plastik. Pada awal peluncurannya, Realme 7 dibanderol dengan harga Rp3.999.000. 5. Redmi Note 9 Pro. Rilis pada bulan Juni yang lalu, Redmi Note 9 Pro membawa spesifikasi yang sangat powerful dan hampir sempurna di kelasnya. Redmi Note 9 Pro memiliki tampilan dengan desain layar punch hole yang menggunakan teknologi IPS LCD berukuran 6,67 inci beresolusi Full HD+, 1080x2400 pixel yang sudah dilapisi dengan proteksi Corning Gorilla Glass 5. Bodi smartphone ini terbuat dari material kaca yang juga dilapisi dengan proteksi Corning Gorilla Glass 5. Di sektor dapur pacu, Redmi Note 9 Pro dibekali dengan chipset buatan Qualcomm yakni Snapdragon 720G yang dipadukan dengan pengolah grafis Adreno 618. Chipset ini diperkuat dengan RAM berkapasitas 8GB dan internal storage 128GB yang masih dapat diperluas menggunakan dedicated slot. Tak lupa tersemat juga baterai dengan kapasitas 5020 mAh yang sudah terkoneksi dengan USB Type-C. Terdapat juga fitur NFC dan pengisian cepat dengan daya mencapai 30 watt. Untuk urusan kamera, Redmi Note 9 Pro dibekali dengan 4 buah kamera, yakni sebuah lensa utama beresolusi 64 MP, lensa ultrawide 8 MP, 5 MP lensa makro dan 2 MP depth sensor. Sedangkan di bagian depan terdapat satu buah kamera selfie yang memiliki resolusi 16 MP. Satu-satunya kekurangan yang ada pada Redmi Note 9 Pro adalah teknologi layarnya yang belum menggunakan panel AMOLED. Pada awal peluncurannya, Redmi Note 9 Pro varian paling rendah dibanderol dengan harga Rp3.499.000. Saat ini, Redmi Note 9 Pro sudah mengalami penurunan harga dan sudah bisa didapatkan dengan harga mulai dari Rp3.399.000 saja. Itulah rangkuman 5 rekomendasi smartphone terbaik dengan harga 3 jutaan yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Like jika kalian suka dengan video ini dan dislike aja jika tidak suka. Yang terpenting jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah. Salam Bos Review.